Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du. Barakallahu fikum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama menjawab beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan apa yang telah kita pelajari bersama. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan mengharap taufik darinya taala, mari kita insyaallah akan menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Hukum membawa mushaf ke dalam toilet, tapi mushaf tersebut di dalam tas. Jadi perlu diketahui bahwasannya ya, hukum asal membawa syai'un fihi zikrullah, sesuatu yang di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mushaf, adalah hukum asalnya adalah haram. Ya, pertanyaannya adalah ketika di dalam tas itu bagaimana? Ya. Diterangkan di dalam muhadarah oleh Syekh Ahmad ya An-Naqib hafizahullah taala bahwasanya mushaf yang telah ditaruh di dalam tas apabila dibawa masuk ke dalam toilet maka hukumnya boleh, tidak mengapa ya. Kenapa? Karena sudah berada di sesuatu yang tertutup ya, dengan syarat tas itu tentunya tertutup. Hal ini dikiaskan dengan diri kita sendiri, manusia. Bukankah kita hafal surat An-Nas, kita hafal surat Al-Falaq dan seterusnya, dan itu tersimpan di dada kita ya. Nahfadhuhu fi sudurina, kita menghafalnya itu di dada kita dan kita masuk ke dalam kamar mandi dan seterusnya. Maka hukum mushaf yang sudah dimasukkan dalam tas kemudian masuk ke dalam toilet, maka dikiaskan ke situ, maka la kharaj, tidak mengapa insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Ya, jadi sudah kita pelajari bahwasanya ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang ya umatnya ini untuk buang air kecil ataupun besar pada air yang tidak mengalir. Ya, dalam hadisnya Jabir ya, sudah kita pelajari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kencing fil ma'ir raqid ya, di air yang menggenang. Nabi melarang seseorang kencing di air yang menggenang, tidak mengalir, termasuk kolam renang, apalagi ini kolam renang umum ya. Nah, itu maka tambah lagi ya, larangannya lebih besar. Kenapa? Karena tentu saja ya memadoroti banyak orang. Jadi jawabannya adalah muharram, tidak boleh. Yang pertama, dia menerjang larangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam nahana ya anil baul fil ma'ir raqid. Nabi itu melarang kita semua ya untuk kencing di air yang tidak mengalir. Yang keduanya, karena di kolam renang umum itu memadorati orang lain, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la darar wala dirar. Ya, demikian wallahu taala alam bissawab. Jadi ya, kencing pada mata air ya, sekalipun mata air itu mengalir tidak boleh. Kenapa? Karena mata air itu adalah sesuatu yang urgent, dibutuhkan oleh manusia, orang banyak ya membutuhkan itu, dan dalam syariat kita sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain pasti dilarang ya. Oleh karena itu yang sudah kita pelajari pula bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad SAW itu mewanti-wanti kita, ittaqu al-mula'an ats-tsalaats, waspada kalian dari 3 orang yang dilaknat. Siapa itu? Ya, al-barras fil mawarid. Yang pertama adalah orang yang buang air ya di mata airnya manusia, di tempat airnya yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu mata air atau itu sungai yang di situ manusia beraktivitas di situ. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang keduanya orang yang buang air di jalan dan orang yang buang air di tempat berteduhnya manusia. 3 orang dilaknat. Ya, itu ya. Yang keduanya jelas ya, ini memadoroti orang banyak, sebagaimana pertanyaan yang
lalu, yaitu Nabi melarang kita memadharati orang, la darara wala dirar. Jadi jawaban singkatnya adalah hukumnya terlarang karena kan ya ada larangannya, ittaqu al-mula'an ats-tsalaats, waspada 3 orang dilaknat, salah satunya al-barras fil mawarid, yaitu orang yang buang air di mata air atau tempat airnya manusia. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, jelas memadharati orang lain, dan itu dilarang dalam syariat kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jawabannya adalah tidak benar, ya, tidak benar. Dalam syariat kita itu najis ada 3, ya. Ulama membaginya ada 3, yaitu mughalladhah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Ya, mughalladhah apa itu? Najis karena jilatan ya anjing, terkena air liur anjing. Maka yang seperti ini ya, maka yang seperti ini cara mensucikannya adalah dengan dibasuh 7 kali, ya, salah satunya dengan tanah, ya. Itu. Jadi dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Baik itu para ulama menyampaikan ya, dalam kitab fikih Muyassar diterangkan, baik itu di bejana ataupun di pakaian atau di sendal atau yang manapun itu, ya, dibasuh 7 kali, ya, salah satunya dengan tanah. Bila itu mughalladhah, yaitu bekas gigitan, jilatan ataupun air liur anjing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Itu hanya 1, yaitu apa? Air kencingnya bayi laki-laki, ya kan, ya, baulul ghulam, ya kan, air kencingnya bayi laki-laki yang mayoritas yang dia konsumsi itu masih ASI, ya, kira-kira ya umur setahun, ya kan, bayi yang masih umur di antara 0 sampai 1 tahun, bayi laki-laki. Maka itu mukhaffafah, mensucikannya cukup diperciki sudah suci, ya. Selain itu, najis-najis yang selain mughalladhah dan mukhaffafah, masuknya mutawassithah, ya, seperti air kencing, ya kan, seperti madhi juga termasuk, ya kan, ya. Maka mensucikannya adalah dengan menghilangkan ainul najisnya, yaitu dengan dicuci seperti biasa, ya, dibasuh dengan air, ya, sampai ya benar-benar ainul najis, yaitu materi najisnya itu hilang, seperti itu. Kecuali memang sudah berusaha tidak mampu, sudah hilang, ada bekasnya, maka tidak mengapa. Seperti misalnya ya darah haid, ya, itu sudah korek, sudah berusaha, ya, kata Nabi Muhammad SAW, kurang lebihnya yakfi kilma, cukup bagimu air itu untuk mensucikannya, ya, wala yadurruki atharuhu, dan tidak memadharatimu kalau masih ada bekasnya, seperti itu. Jadi yang madhi itu tidak benar kalau cara mensucikannya cukup diperciki, tidak benar, ya, 3 kali tidak, ya, tapi tetap dengan cara dibasuh minimalnya sekali. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.